Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-solehah. Jumpa lagi hari ini di pelajaran tema. Nah, kali ini kita masih belajar tema 6 ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jangan kita berdoa menurut keinginan kita masing-masing. Lingkungan rumah Benny memiliki taman bermain. Benny dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini, Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Nah, anak-anak, coba kalian peragakan percakapan Benny dan juga Udin berikut ini ya. Benny berkata kepada Udin, "Udara sangat sejuk, mari kita bermain bola di taman." Lalu Udin menjawab, "Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit." Dan Benny pun berkata lagi, "Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja." "Ide yang bagus, kamu teman yang baik," ujar Udin. "Ayo kita ajak teman-teman yang lainnya." Udin pun menyambut gembira. "Ayo, aku sangat suka." Kalian bisa peragakan percakapan ini bersama dengan teman atau anggota keluarga kalian di rumah ya. Sekarang coba kalian amati percakapan Udin dan Benny. Kalian temukan manakah kalimat ajakan dan juga tanggapannya. Lalu tuliskan di tempat yang tersedia ya. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan ya kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapannya. Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Di sini Bu Guru contohkan ya kalimat ajakannya. "Mari kita bermain bola di taman." Kemudian tanggapannya, "Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit." Lalu kalimat ajakan yang lainnya, "Mari kita bermain yang lain saja." Dan kalimat tanggapannya adalah, "Ide yang bagus, kamu teman yang baik." Nah, berikutnya kalimat ajakan yang lain, "Ayo kita ajak teman-teman yang lain." Nah, kemudian tanggapannya adalah, "Ayo, aku sangat suka." Nah, anak-anak, itulah tadi kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapannya ya, sesuai dengan percakapan antara Benny dan Udin. Benny bermain di taman bermain. Dia bermain bersama teman-temannya. Mereka menggerakkan tangan. Tuliskan gerakan Benny berikut ini ya. Nah, anak-anak, coba lakukan gerakan Benny seperti berikut ini. Kalian bisa lakukan berulang-ulang. Tangan kiri dan kanan membentang ke samping. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Tangan kanan dan kiri di samping, ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Lalu tangan kiri dan kanan di depan, putar ke atas, kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan ya. Kemudian, julurkan kedua tangan ke bawah, lalu ayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya julurkan kedua tangan sejajar bahu dan ayunkan ke samping kiri dan kanan ya. Siti melakukan gerakan lain. Dia bergerak menggunakan tali. Nah, anak-anak, perhatikan gambar Siti yang sedang bergerak menggunakan tali berikut ini ya. Bermain juga dapat membuat tubuhmu sehat anak-anak, karena dengan bermain badan kita menjadi bergerak. Benny bermain di taman bermain. Benny baru saja bermain ayunan tangan. Ayunan tangan membuat tangan Benny lentur. Ayunan tangan membuat tangan Benny kuat. Benny bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Benny berdiskusi tentang gerakan yang dilakukannya. Nah, anak-anak, coba kalian berdiskusilah seperti Benny ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian di rumah atau anggota keluarga lainnya. Ayunan tangan apa saja yang kamu ketahui? Lalu apa manfaatnya untuk kesehatan?
Tuliskan ya hasil diskusimu tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah gerakan ayunan tangan, yaitu ayunan tangan ke atas dan ke bawah. Berikutnya, manfaat gerakan ayunan tangan, yaitu untuk melenturkan tangan dan juga pinggang. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menari. Nah, anak-anak coba lihat, Dayu sedang menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Nah, inilah gerakan yang selalu dilakukan oleh Dayu. Gerakannya adalah gerakan sederhana yang sering dilakukan sehari-hari. Yang pertama adalah gerakan menyapu. Kemudian yang kedua, gerakan memungut sampah. Dan yang ketiga, gerakan membuang sampah. Mudah sekali bukan? Coba kalian tiru ya. Kalian bisa melakukan gerakan ini di rumah. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Selain gerakan tadi, gerakan tambahannya adalah gerakan memetik ranting dan juga gerakan menyiram tanaman. Gerakan tubuh Dayu sangat luas. Dayu menari dengan gembira. Nah, anak-anak, coba kalian menarilah seperti Dayu. Ikuti gerakan-gerakan Dayu, lakukanlah secara berulang-ulang ya. Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak? Lalu, gerakan apa sajakah itu? Coba kalian tulislah jawabanmu dengan rapi ya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan anak-anak. Gerakan menari yang dilakukan Dayu itu adalah dengan menirukan gerakan sehari-hari seperti gerakan menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, dan menyiram tanaman. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Dia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Anak-anak, coba isi titik-titik berikut ini dengan kata ajakan ya. Di sini Siti berkata, "Aku suka lantai balai desa, susunan keramiknya indah." Lalu Lani pun berkata, "Titik-titik, kita ke balai desa. Titik-titik, amati lantai kesukaan Siti." Kemudian Dayu pun berkata, "Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar." Lalu Udin pun berujar, "Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit." "Semoga lekas sembuh Udin. Aku ikut Lani," ujar Edo. Kemudian Lani pun menjawab, "Titik-titik Edo, kita ke balai desa." Edo pun berkata, "Baiklah." Nah, anak-anak, kalian isi ya percakapan tadi dengan kata ajakan. Masih ingat bukan? Kata ajakan itu biasanya terdiri dari kata ayo atau mari. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah sekali bukan? Nah, anak-anak, sekarang ayo kita menulis. Amati kalimat ajakan dan tanggapan di percakapan yang di awal tadi ya. Lalu salinlah pada tempat yang tersedia apa saja kalimat ajakan dan juga tanggapannya. Nah, yang pertama, kalimat ajakannya adalah "Mari kita ke balai desa." Kemudian yang kedua, "Ayo amati lantai kesukaan Siti." Yang ketiga, "Ayo Edo, kita ke balai desa." Nah, anak-anak, itulah tadi contoh kalimat ajakan yang ada pada percakapan. Kalian lengkapi ya dengan kalimat ajakan yang lainnya. Jangan lupa kalian tuliskan tanggapannya ya. Seperti itu anak-anak, kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, bagaimana hasil pengamatan Lani? Coba kalian tuliskan ya bentuk bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Nah, di
di sini kalian bisa menuliskannya. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Lantai yang ada di balai desa itu membentuk bangun datar apa anak-anak? Kalian pastinya masih ingat ya. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang itu disebut persegi. Dan bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang itu dinamakan persegi panjang. Coba kalian lihat bangun datar yang ada di lantai tersebut ya. Kalian tuliskan nama bangun datarnya di tempat yang sudah disediakan. Sekarang mari kita bantu Siti membuat lantai yang indah. Kalian berkreasilah dengan guntingan kertasmu ya. Kalian bisa gunakan kertas origami atau kertas berwarna lainnya ya. Kalian ikuti polanya seperti berikut ini. Guntinglah bentuk bidang bangun datar berikut. Tempel guntingan kertasmu itu pada tempat yang tersedia ya. Kalian bisa menggunakan warna-warna yang kalian suka. Kalian ukurlah kertas warna kalian itu sesuai dengan bangun datar yang sudah ditentukan ya, seperti gambar ini. Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani. Kalian gunakan kata ajakan ya. Lalu peragakan percakapan itu bersama dengan teman-temanmu. Nah, ini adalah percakapannya. Lani berkata, lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Titik-titik kita kerja bakti membersihkan sampah, kata Siti. Lalu Udin berkata, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air, nyamuk ada di mana-mana, tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Titik-titik kita kubur kaleng-kaleng, kata Beni. Kemudian Siti pun berkata, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Kemudian Edo menjawab, titik-titik kita tanam banyak pohon. Selanjutnya Udin berkata lagi, saat hujan deras selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Kemudian Edo pun berkata, titik-titik kita bersihkan selokan setiap hari. Nah anak-anak, inilah percakapan antara Siti dan juga teman-temannya. Kalian lengkapi dengan kata ajakan ya. Nah berikutnya amatilah percakapan Lani dan teman-temannya. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat? Kalian tuliskanlah ya. Nah, kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat itu diantaranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian rajin-rajinlah untuk membersihkan selokan air supaya tidak tersumbat. Nah, itulah contoh apa yang harus dilakukan agar lingkungan sehat. Kalian tuliskan kegiatan yang lainnya ya. Berikutnya, ayo kita mencoba. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, anak-anak, dapatkah kamu melakukan kegiatan itu? Kalian lakukan ya di lingkungan sekolahmu. Atau bisa juga di lingkungan sekitar rumahmu ya. Lakukan bersama dengan teman-temanmu. Sekarang coba kalian amati bentuk bangun datar pada halaman berikut ini. Bentuk apa saja yang kamu lihat? Coba kalian sebutkan ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bentuk-bentuk bangun datar. Seperti yang sudah dijelaskan, ciri-ciri sebuah bangun datar kalian sudah tahu bukan? Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar bangun datar berikut ini ya. Nah, ini adalah bentuk persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Berikutnya, ini adalah bentuk segitiga. Segitiga memiliki sisi sebanyak 3. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk persegi panjang.
bentuk persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, anak-anak, itulah perbedaannya ya antara bentuk persegi, segitiga, dan juga persegi panjang. Nah, selanjutnya coba kalian guntinglah bangun datar yang tersedia. Kalian bisa gunakan kertas origami atau kertas berwarna lainnya. Susun terlebih dahulu menjadi karya yang bagus ya. Lalu tempel dengan lem. Kalian bisa gunakan bangun datar yang tepat ya. Nah, seperti bangun datar yang ada berikut ini. Nah, ini adalah persegi. Kita susun seperti ini ya, anak-anak. Kemudian kita letakkan segitiganya di sini. Lalu susun kembali perseginya. Nah, seperti itu seterusnya sehingga tersusun bangun datar dengan bentuk yang kalian inginkan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadinya bangun datar ini memiliki pola yang bagus dan sangat indah. Sampai selesai ya. Nah, seperti ini anak-anak. Bagus bukan? Kalian bisa berkreasi menjadi bentuk-bentuk atau pola yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum.